Ya, Shalom, selamat sore ibu-ibu yang bergabung dalam persekutuan Ibu Lydia. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, kami hidup, kami melayani, semua karena kemurahan Tuhan. Kami telah menaikkan pujian untuk memuliakan Engkau, untuk bersyukur kepadamu, kiranya hal itu menyenangkan hatimu. Dan tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Nehemia, studi karakter Nabi Nehemia. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita tahu bahwa pada masa Nehemia ini hidup, orang Israel sedang ditawan atau dalam pembuangan di Babel. Nehemia secara posisi sebenarnya dia tidak memiliki pergumulan karena dia ada di istana raja, yaitu sebagai juru minuman raja. Tetapi ada hal-hal yang mau kita pelajari dari kehidupan Nehemia, di mana dia tidak mau berada di dalam kenyamanannya karena ada beban dalam hidupnya, yaitu beban yang datang dari Tuhan. Karena dia adalah orang yang suka berdoa, dia seorang yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari Nehemia, seorang yang takut akan Tuhan ini, seorang yang suka berdoa ini, kita akan melihat dari seluruh kitab Nehemia dan saya akan mengutip dari beberapa bagian dari kitab ini. Ada paling tidak ada 8 yang bisa kita lihat daftar atau kita identifikasi dari karakter atau sifat dari Nabi Nehemia ini. Seperti yang kita baca di awal tadi, ketika ada orang datang dari Yerusalem, dia yang ditanyakan oleh Nehemia pertama kali adalah keadaan mereka dan juga kota atau tembok Yerusalem itu sendiri. Dan saudara mendengarkan apa yang dikatakan tadi khususnya di ayat yang keempat, ketika Yeremia mendengarkan hal itu, dia menjadi sedih, dia berpuasa dan dia berdoa. Sekarang kita mau melihat satu persatu apa yang menjadi karakter Nabi Nehemia yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Yang pertama, Nehemia adalah seorang yang nasionalis. Dia seorang yang sangat mencintai bangsanya. Dia sangat terbeban
dengan keadaan bangsanya Israel yang sedang ditawan. Sedangkan mereka yang tinggal di Israel, mereka juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kita kembali akan melihat dalam ayat firman Tuhan, seperti apa Nehemia ini, saudara-saudara. Nasionalismenya itu terlihat dalam hubungannya. Dia menghubungkan dirinya dengan darah atau para leluhur mereka. Ya, kemudian nasionalisme Nehemia juga bisa terlihat dalam hubungannya dengan janji Allah kepada Abraham. Dia begitu terbeban karena apa? Abraham berjanji bahwa Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan menjadi banyak dan kuat, tetapi dalam kenyataannya pada zaman Nabi Nehemia ini, orang Israel sedang berada di dalam pembuangan. Nah, kita mau melihat nasionalismenya yang ditunjukkannya, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari pasal 1 yang kita baca tadi. Saya akan baca kembali, saya ulangi kembali saudara-saudara. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan, di sini poinnya bahwa dia seorang yang nasionalis. Ayat yang kedua, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Jadi dia tanya orangnya dan dia tanya juga tentang keadaan Yerusalem. Bagaimana keadaan Yerusalem ini? Jadi Nehemia dia tidak hanya asik dengan dirinya sendiri, asik dengan posisinya, tetapi dia selalu rindu dengan apa yang terjadi di negerinya, yaitu di Yerusalem. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, kita harus selalu teringat dan terbeban atas keadaan bangsa kita. Kalau kita tidak bisa mengambil satu langkah praktis, mungkin sebagai politikus atau sebagai apapun, tetapi paling tidak kita selalu mendoakan bangsa kita. Meskipun kita mungkin kecewa, meskipun kita merasa diperlakukan dengan tidak adil, tetapi kita harus terus berdoa untuk bangsa kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Nehemia. Dia seorang yang nasionalis. Dan yang kedua, selain dia seorang yang nasionalis, dia memiliki kehidupan doa. Dia seorang pendoa. Dia seorang yang suka berdoa. Kita lihat tadi, begitu dia mendengar tentang orang-orang yang terluput itu dan keadaan Yerusalem, dia berdoa dan berpuasa. Dan itu juga yang terjadi ketika setelah dia berpuasa, dia dilihat oleh raja sedang muram, dan raja menanyakan dia tentang apa yang dia inginkan. Dia berdoa menunjukkan apa saudara-saudara, dia memiliki hubungan yang dekat atau selalu intim dengan Tuhan. Meskipun dia di negeri asing, meskipun dia jauh dari bait Allah, tapi dia selalu berdoa. Kemudian sebagai pendoa, Nehemia ini memulai segala sesuatu sebelum dia mengerjakan sesuatu, sebelum dia berbicara, dia memulainya dengan berdoa. Kita harus belajar, saudara-saudara. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, apa buktinya kita sebagai anak Tuhan? Itu dibuktikan kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Suka dekat dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Melalui apa kita berbicara kepada Tuhan? Tentu, sebagaimana kita tahu semua adalah melalui doa. Tetapi bukan hanya pada saat-saat tertentu saja kita berdoa, bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus berdoa. Kita melihat hal ini yang dilakukan oleh Nabi Nehemia dalam Nehemia pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dikatakan, lalu kata raja kepadaku, artinya di sini waktu raja melihat Nehemia dengan muka yang muram, raja heran, lalu raja bertanya kepada Nehemia. Lalu raja bertanya, apa yang maunya Nehemia? Ayat yang keempat, lalu raja berkata kepadaku, jadi apa yang kau inginkan?
maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi begitu raja bertanya kepada Nehemia, apa yang kau inginkan? Nehemia tidak langsung menjawab. Tapi apa yang dia lakukan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi kita melihat di sini, setelah Nehemia menunjukkan tentang nasionalismenya, dia berdoa. Tujuannya apa? Ketika ditanya, dia berdoa supaya dia diberikan kesempatan untuk membangun kembali Yerusalem. Jadi saudara-saudara, kita semua pasti pernah berdoa. Tetapi apa yang membuat kita berdoa? Tentu banyak faktor. Ya, faktor yang paling sering membuat orang berdoa secara umum adalah kalau ada masalah, baru orang berdoa. Tapi doa demikian bukan menunjukkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Dia hanya berdoa kalau ada masalah. Tapi saudara tahu Nehemia, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Baik ketika tidak ada masalah, demikian juga ketika ada masalah. Dia tidak lari kepada manusia, dia tidak bertanya kepada manusia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang saudara hadapi, kalau hal itu berat, janganlah engkau terlebih dahulu bertanya kepada orang, berharap kepada orang. Tapi ambillah waktu untuk berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Ketika raja bertanya kepada Nehemia, apa yang engkau inginkan? Lalu dia mengatakan, aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi dia tidak terburu-buru menyampaikan keinginannya kepada raja, tetapi dia terlebih dahulu berdoa. Sebelum saudara melangkah keluar dari rumah, berdoalah terlebih dahulu. Sebelum memutuskan sesuatu, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Ketika engkau sedang menghadapi masalah, jangan langsung panik cari pertolongan dari orang lain, tetapi berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan hasilnya yang ditunjukkan dari pengalaman Nehemia, hati raja dilembutkan dan memberikan izin kepada Nehemia. Kemudian yang ketiga, selain dia sebagai seorang yang nasionalis, dia seorang yang suka berdoa juga untuk bangsanya dan berdoa untuk segala sesuatu. Demikian juga dia seorang yang beriman, mengimani apa yang dilakukannya. Artinya apa saudara-saudara? Dia bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada keadaan. Ya, seringkali kita menyerah kepada keadaan. Saat ini keadaan yang sulit, tidak banyak yang bisa kita buat. Tapi kita hanya menyerah. Tetapi orang yang beriman, yang ditunjukkan oleh karakter Nehemia ini adalah, dia bergantung kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Ya, ketika raja bertanya, dia langsung berdoa, itu menunjukkan dia bergantung kepada Tuhan. Itulah bukti imannya. Dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap tindakannya dan mempercayainya. Ya, selalu mengingat Tuhan dan mempercayainya. Kita melihat hal itu dalam pasal yang kedua dari Nehemia, ayat yang ke-20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ketika orang-orang meragukan Nehemia, ya kalau mengingat kekuatan mereka dengan pekerjaan yang akan mereka kerjakan, ya orang yang meragukan itu tentu punya alasan, itu masuk akal. Tetapi dalam hal ini Nehemia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Sehingga dia menjawab orang-orang yang meragukan mereka dengan berkata, Allah semesta langit. Jadi bukan bantuan raja waktu itu, tetapi Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Bukan, jadi dia mengatakan
Wah, karena dalam imannya bukan karena kekuatan kami, bukan karena senjata yang kami miliki, tapi dialah, yaitu Allah lah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya, dia mengatakan, telah siap untuk membangun. Jadi dia tidak mengukur dengan apa yang dia punya, tapi dia melihatnya dari Tuhan yang menyertai. Bahkan dia katakan kepada orang-orang yang meragukan dia, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ini yang ketiga. Tentu berdoa, nasionalis berdoa. Dia juga seorang yang beriman. Karena itu saudara-saudara, kita andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Bukan hanya kalau menghadapi masalah yang tidak mungkin, tapi dalam segala hal kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, karakter dari Nehemia ini adalah dia teguh atau berani dalam pendirian. Ya, kalau dia punya pendirian, dia tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Artinya apa? Pendirian dari mana? Karena dia yakin Tuhan yang dia sembah, yang kepadanya dia berdoa itu akan selalu ada di pihak mereka. Dia punya pendirian karena apa? Sehingga dia tidak dapat dikelabui oleh orang lain. Ada yang ingin mencelakakan dia karena mereka tidak berhasil membuat dia ragu. Nehemia ini dicoba untuk dijebak supaya dia bertemu lalu mencelakai dia. Tapi dia tahu itu semua. Sehingga di sini dia berani dan dia teguh dalam melaksanakan tindakannya. Kalau kita melihat di dalam pasal 6 dari kitab Nehemia ini, ayat 4 dan ayat yang ke-9, ya kita akan baca ayat 4 sampai ayat 9 saja. Tapi kalau saudara baca nanti kisahnya itu dari awal itu kita melihat misalnya mulai pasal 6 ayat 1 itu sampai bagian terakhir. Tapi dalam pembacaan kita baca ayat 4 dan ayat yang ke-9. Ayat 4, sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Dan dia dicoba dijebak, saudara-saudara. Tapi dia teguh untuk tidak mau diberikan jawaban yang sama. Ayat 9 dikatakan, karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi ada orang yang mencoba menggoncang dia. Bahkan di sini dikatakan menakut-nakuti dia. Tapi kita melihat apa dikatakan dalam Nehemia ini. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi dia punya pendirian yang sangat teguh dalam melakukan sesuatu. Dan tentu kembali saya katakan itu tidak terlepas daripada hubungan yang sangat erat antara Nehemia dengan Tuhan. Karena apa? Dia suka berdoa. Dia suka berdoa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dari karakter Nehemia ini adalah dia seorang yang handal dalam melaksanakan tugas. Ada orang rajin itu bagus. Ada orang giat, itu bagus. Tetapi kalau tidak dilengkapi dengan satu kemampuan, artinya dia handal, itu nanti hasilnya tidak memuaskan. Kita bisa melihat itu dalam Nehemia 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Tapi nanti kita baca ayat 18 dan 19 saja. Dia handal dalam melaksanakan tugas, artinya dia mampu mendelegasikan tugas dan juga dia memantau kelangsungan pekerjaan dengan baik. Ya selain daripada itu tentunya kita tahu bahwa Nehemia sendiri ikut mengerjakannya. Jadi dia mendelegasikan, dia memantau, dia mengawasi, dia juga mengerjakannya. Sehingga kita melihat bagaimana Nehemia ini selain dia kerja keras, selain dia rajin, tetapi dia juga mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan menjaga kualitas, tidak asal kerja, tidak asal selesai, tetapi benar-benar dikerjakan dengan baik, dengan cermat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nehemia. Bagaimana, di mana kita menemukan hal itu? Kita akan baca
Pasal 4 ayat 18, ayat yang ke-19, di sini dalam pernyataan Nehemia mengatakan, ayat 18 dari pasal 4, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Ayat 19, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Jadi dia melihat pekerjaan itu begitu luas, tetapi dia tidak jadi menyerah, dia tidak jadi bimbang, tetapi dia justru bisa memotivasi mereka untuk mengerjakan. Dan saudara melihat di dalam ayat 18, karena mereka waktu mengerjakan pekerjaan itu mendapatkan ancaman. Apa yang mereka lakukan? Selain mereka saling membangun, bekerja, dan mereka juga harus berikatkan pedang di pinggangnya supaya mereka bisa melawan orang-orang yang membenci mereka, bahkan ada peniup sangkakala di sana. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, perlu kita handal. Artinya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sangat baik, tidak asal-asalan. Nah, sebagai lanjutannya, selain dia handal, seperti saya singgung tadi, ya rajin itu bagus. Dan memang di sini pun kita melihat karakter dia yang keenam adalah dia seorang yang rajin dan giat dalam bekerja. Jadi kalau tadi melakukan tugas dia handal, tapi yang berikutnya adalah dia rajin dan giat dalam bekerja. Itu bisa kita baca dalam Nehemia pasal 4 ayat 21 sampai 23 dan juga pasal yang ke-6. Tapi kita akan baca hanya ayat yang ke-21 saja nanti. Dia rajin dan giat karena apa? Dia bekerja secara cekatan. Kemudian dia bekerja tanpa mengenal lelah. Siapa yang nggak bisa capek? Tapi di sini mereka meskipun begitu lelah dan diancam oleh musuh, mereka terus kerja dan terus kerja dan terus kerja. Kenapa? Pekerjaan itu begitu besar. Dan saudara tahu seperti dikatakan di awal bahwa pekerjaan ini diselesaikan oleh Nehemia selama 52 hari tembok itu saudara. Bekerja dengan cekatan. Kita membaca pasal 4 ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Jadi saudara lihat di sini, rajinnya mereka mulai merekah fajar, mulai terbit matahari. Mereka kerja, bahkan sampai matahari terbenam, bahkan digambarkan di sini sampai fajar, dari fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Tidak pernah berhenti. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Kalau yang disebut dengan rajin, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan kita tunda-tunda. Kalau kita bisa kerjakan hari ini, kita kerjakan. Jangan kita bilang tidak ada pekerjaan. Pasti ada yang bisa kita kerjakan. Di suatu ketika, waktu saya masih di dalam pendidikan teologi, satu yang sering saya ingat dari sesepuh atau guru besar, boleh dibilang demikian, dia selalu mengatakan demikian kepada kami. Ya, kita anak-anak Tuhan, bukan hanya orang yang melayani di gereja, hamba Tuhan. Seharusnya bagi anak-anak Tuhan itu tidak boleh nganggur, dia bilang. Nggak boleh pengangguran. Karena apa? Kalau kita mau selalu ada yang bisa dikerjakan. Ya. Jadi maksud dia di situ, jangan kau bilang kau nggak kerja kalau kamu tidak jadi pegawai. Atau tidak jadi pengusaha, karena apapun bisa kita kerjakan. Itu sebabnya kita lihat di sini, mereka bekerja mulai fajar, mereka sampai terbitnya bintang-bintang dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketujuh, ya dari 8 yang mau kita lihat, karakter Nehemia ini, selain dia seorang yang nasionalis,
dia pendoa, dia juga seorang yang sangat handal, dia seorang yang rajin, tapi juga dia seorang yang tegas. Tegas dalam mengambil satu keputusan jika keputusan itu benar. Dia tidak segan sama orang, dia tidak peduli dengan orang lain siapakah dia, tapi kalau yang dilakukannya itu benar, dia akan kerjakan, dia tidak mau mundur sedikit pun. Saudara bisa membaca itu nanti dalam Nehemia 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-25. Dan tentang hal apa itu? Kita akan melihat nanti satu persatu. Ya, di pasal yang ke-13 ayat 11, 17 dan 25, dia tegas dalam hal apa yang dia lihat waktu itu yang salah tentang hak-hak orang Lewi yang sudah tidak lagi mereka miliki sejak lama waktu orang Israel di pembuangan. Tentang menguduskan hari Sabat, sudah lama mereka tidak peduli dengan hari Sabat. Kemudian tentang perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Dalam hal ini Nehemia begitu marah setelah mengetahui hal-hal ini. Yang mana hal-hal itu? Yaitu ketika mereka menindas hak-hak orang Lewi sebagai pelayan, sebagai penyelenggara ibadah. Ketika mereka tidak peduli lagi tentang pengudusan hari Sabat. Tentang perkawinan campur. Coba kita lihat satu persatu ayat 11, 17 dan ayat yang ke-25. Ayat 11 dikatakan, aku menyesali para penguasa, kataku mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja. Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Jadi orang-orang Lewi waktu itu sudah seperti suku-suku lain bekerja di ladang. Mereka tidak lagi melayani sehingga rumah Allah jadi terbengkalai, jadi berantakan. Dan Nehemia mengembalikan tugas itu. Jadi yang kedua, tentang hari Sabat ayat 17. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Dan Nehemia pada waktu itu memerintahkan mereka supaya kembali mereka beribadah di hari Sabat. Nehemia tegas dalam hal itu. Dan yang ketiga ayat yang ke-25, ketegasan Nehemia dibuktikan ketika Nehemia menyuruh mereka untuk menceraikan pasangan mereka, suami bagi perempuan, istri bagi laki-laki dan anak-anak mereka, yaitu mereka yang kawin campur. Pasal 13 ayat 25 dia mengatakan, aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Ini yang ditegaskan oleh Nehemia. Jadi saudara-saudara, kita perlu tegas dalam hal yang benar. Kita jangan takut tidak disukai orang kalau yang kita lakukan itu adalah benar. Jangan kita karena segan sama orang, seharusnya kita melakukan karena itu benar lalu kita tidak lakukan. Sekalipun itu katakanlah pemimpin rohanimu, sekalipun itu orang yang kau hormati. Kalau soal yang benar, Yesus mengatakan, ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau itu benar, lakukanlah hal itu karena engkau bisa melihat itu benar. Dan yang terakhir, Nehemia adalah seorang yang reformis. Artinya dia melakukan penataan. Ya. Termasuk salah satunya tadi tentang hak-hak orang Lewi, hari Sabat, dan kawin campur. Karena reformis dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai 19, pasal 13 ayat 15 sampai 31. Tapi kita baca nanti ada 2 ayat saja, pasal 5 ayat 7 dan pasal 13 ayat yang ke-30. Dia reformis dalam hal apa? Mengembalikan harta benda yang digadaikan kepada saudara sebangsa yang diakibatkan kebutuhan sehari-hari. Artinya apa? Orang-orang itu memperbudak saudaranya sendiri karena miskin.
membungakan uang kepada saudaranya sendiri sampai mereka mengambil harta bendanya. Ini dipulihkan, ditata lagi oleh Nehemia. Kemudian membebaskan saudara sebangsa mereka yang sempat diperbudak oleh orang Israel sendiri, sesama orang Israel. Dan yang direformasi oleh Nehemia, dia juga menegakkan kembali hukum Sabat. Jadi apa yang selama ini diajarkan oleh Allah melalui Musa dan kitab para nabi, kemudian itu dikembalikan oleh Nehemia untuk dikerjakan oleh orang Israel. Kita melihat ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kemudian pasal 13 ayat 30, kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Jadi direformasi, dikembalikan, ditata kembali seperti sedia kala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nehemia. Jadi kita melihat di sini dalam banyak hal kita belajar dari Nabi Nehemia ini, bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan. Ya, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang suka berdoa. Saudara mengatakan dirimu sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tapi apakah engkau tunjukkan dengan hubunganmu yang baik, yang erat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dengan suka berdoa? Maka berdoalah. Dengan berdoa, Nehemia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsanya sendiri. Karena apa? Memang dia seorang yang nasionalis. Meskipun dia di istana raja, dia selalu ingat akan bangsanya. Dia selalu terbeban akan bangsanya. Ketika dia dengar keadaan bangsanya, dia langsung berdoa dan berpuasa. Ketika saudara melihat keadaan bangsa kita saat ini, apa yang kau lakukan? Apakah engkau hanya bersungut-sukut, hanya engkau mengkritik? Tinggalkan itu. Tapi berdoalah. Karena kita takut akan Tuhan, kita doakan. Kemudian yang kita perlu pelajari dari Nehemia ini, bagaimana kita seorang yang kalau mengerjakan sesuatu, kita lakukan, kita kerja keras dan kita lakukan dengan baik, secara handal, dengan teliti. Dan dalam keputusan-keputusan kita juga harus tegas. Ya, kalau itu benar, jangan takut. Jangan takut tidak disukai orang, lakukan dengan baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang sudah menyimpang, kita harus ikut meluruskan, saudara-saudara. Apakah itu tentang pengajaran, apakah itu tentang ibadah. Sebagaimana Nehemia di sini. Dia seorang yang reformis. Dia melihat ada hal-hal yang sudah bergeser dari tempatnya. Ya, seperti hak-haknya orang Lewi yang seharusnya pelayan ibadah. Dia kembalikan lagi, dia tata kembali. Kemudian bagaimana Sabat itu harus dirayakan, dia tata kembali. Demikian juga dengan milik sesama bangsanya yang sudah dirampas oleh sesama orang Israel, dikembalikan. Semua dia lakukan itu, saudara-saudara. Jadi akhirnya semua dia berjalan dengan baik. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita belajar dari Nehemia ini, biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Doakan bangsa kita. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan, yang Tuhan tugaskan, apakah itu di pelayanan, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di rumah tangga. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, tidak hanya yang penting dikerjakan, tapi betul-betul dilakukan secara teliti, dilakukan secara cekatan. Saya yakin sebagaimana Nehemia bisa dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan raja bisa dijamah, orang-orang di sekitar kita bisa dijamah oleh Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita lakukan segala sesuatu karena takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita, menegur kita, membenahi kehidupan kita supaya kehidupan kita semakin hari, semakin baik, semakin memperkenankan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini tentang seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yaitu Nabi Nehemia yang selalu mencintai bangsanya, yang mendoakan bangsanya. Dan Tuhan pakai dia bekerja
Dan dia bekerja dengan begitu tanggung jawab. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dan dia menata banyak hal. Karena dia melihat ada hal-hal yang tidak benar. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya memiliki hidup takut akan Tuhan. Memiliki menjaga hubungan pribadi kami yang selalu intim dengan Tuhan. Dan kami bertanggung jawab atas setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Apakah kami sebagai seorang pekerja, apakah kami sebagai seorang pedagang, ibu rumah tangga, sebagai pelayan atau apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk menata hal-hal yang mengalami pergeseran, penyimpangan yang ada di sekitar kami. Baik itu berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan ibadah. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulia nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan kami, setiap pribadi, setiap keluarga, Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan jamah yang sakit supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang sedang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami juga serahkan untuk ibadah dan pelayanan dari persekutuan Ibu Lydia supaya Tuhan berkati para pelayan dan semua. Meskipun saat ini belum bisa beribadah seperti cara beribadah sedia kala, tapi kami yakin Tuhan memberkati kami di tempat kediaman kami masing-masing. Kami serahkan juga persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya berlipat kali ganda seperti yang Engkau janjikan, dan biarlah persembahan itu digunakan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena itu kami serahkanlah hidup dan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali.